Yang lain suruh join ya, segera suruh join. Iya, Pak. Sambil absen ya, nunggu yang lain sambil absen. Oke, kita mulai aja pertemuan yang ke-8. Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah proses peramalan dan agregat planning, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu membuat master scheduling atau master production scheduling atau dalam bahasa Indonesia jadwal induk produksi. Seperti apa itu? Jadi yang
Apa yang kita pelajari? Explain the rule and objective of master production schedule. Jadi alurnya seperti apa? Kemudian menjelaskan organizational link to master production scheduling. Dari peramalan dilingkan ke MPS seperti apa? Develop master production schedule. Tindak lanjutnya seperti apa? Kemudian dari MPS mengarah ke RCCP. Perencanaan kasar. Calculative available to promise quantity. Describe time fence policy. Dari aggregate planning, specific the resource available. Jadi dari aggregate planning yang sudah kalian pelajari, mulai dari dengan metode reguler, dalam arti tenaga kerja tetap, kemudian dengan adanya overtime, dengan menggunakan subkontrak, dan menggunakan tingkat inventory. Berapa inventory yang diizinkan pada gudang. Sedangkan pada MPS, specific the number and when to produce each an item. Maksudnya gimana? Dari spesifik produk, spesifik item, kapan akan dilakukan produksinya dan berapa unit. Berapa unit yang akan diproduksi pada lini produksi. Sebelumnya harus dipahami business planning hierarchy. Jadi dari marketing plan, target marketnya berapa, kompetitif fokusnya, sampai dengan produk barunya apa. Kemudian dalam production plan, berapa tingkat rata-rata produksinya, berapa jumlah tenaga kerjanya. Nah, dari sales plan, penjualan, masuk ke lini produksi. Master schedule actual versus plan. Secara aktual dibandingkan dengan perencanaannya bagaimana? Terjual berapa? Yang ada di produksi berapa yang diproduksi? Itu harus sama. Kalau nggak sama berarti akan timbul kekurangan atau kelebihan produk. Kemudian planning link to MPS. Dari demand management, produk masuk ke production plan. Nah, dari production plan, hasil dari proses peramalan masuk ke MPS. Di MPS keluar menuju ke MRP, Master Requirement Planning, Material Requirement Planning. Berarti di MRP di sini yang Anda rencanakan perencanaan masing-masing material yang dibutuhkan. Dari sini jelas? Ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang tanya. Apa perbedaan antara MPS dan MRP? Ada yang tahu? Perbedaan MPS dan MRP. Pada diam.
Pak. Masih mikir, Pak. Perbedaan MPS dan MRP, apa bedanya? Kalau MPS itu merencanakan materialnya, Pak. Kalau MRP itu untuk eksekusinya, sepaham saya gitu. Jadi gini, untuk MPS saya contohkan kursi. Jadi kalau MPS kita merencanakan berapa unit kursi yang akan kita buat. Misalnya 25 unit kursi kita buat. Nah, sedangkan di MRP yang kita rencanakan yaitu materialnya. Bagian tangannya itu berapa? Bagian kaki kursinya yang dibutuhkan berapa? Sudah jelas di sini? Jelas, Pak. Ya. Jadi yang direncanakan di MPS unit produknya. Sedangkan di MRP masing-masing materialnya. Kemudian objective of MPS, maintain the desired customer service level. Dalam arti kita di sini memelihara tingkat kepuasan dari pelanggan. Jangan sampai ada pelanggan yang membutuhkan produk, tapi produknya nggak ada. Begitupun sebaliknya, produk ada, tapi nggak laku, nggak ada yang membutuhkan, akan timbul biaya simpan. Kemudian utilize resource efficiency. Menentukan tingkat efisiensi dari sumber daya yang ada. Selanjutnya maintain desired inventory level. Dalam arti di sini berapa sih tingkat berapa sih tingkat barang yang kita produksi yang harus ada di gudang? Berapa unit yang harus kita simpan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang? Itu inti dari MPS. Kemudian asumsi yang digunakan, make to stock environment, production in fixed quantity. Di sini rumusan dari project available-nya BI plus MPS minus forecast. BI beginning inventory, jadi inventory awal produk berapa yang ada di gudang saat ini, ditambah yang kita produksi sekarang berapa, dikurangi hasil forecast-nya. Itu yang akan kita buat saat ini. Contohnya seperti ini. Setelah kalian buat forecast yang kemarin, tugas forecast, di sini ada project available sebesar 110 unit. Di beginning inventory-nya 110 unit. Pertanyaannya, untuk project available, how many unit are available at the end of each time period? Untuk MPS-nya, replacement shipment that need to arrive at the beginning of the time period. Jadi yang pada project available, berapa unit sih pada akhir periode nanti? Pada akhir tahun, kalau di sini katakanlah ada bulan pertama sampai dengan bulan ke-12.
Di akhir tahun itu berapa sisa produknya? Langkah yang pertama, find first negative project available. Awalnya 110 unit. Dari hasil peramalan, pada bulan pertama itu 50. Berarti dari inventory awal 110 dibutuhkan 50 unit untuk penjualan. Sehingga sisa di gudang sebesar 60 unit. Bulan kedua, masih ada di gudang 60. Hasil forecast-nya 50. Sehingga masih nyimpan di gudang 10. Bulan ketiga. Nah, di sini terjadi minus 40. Artinya apa? Berarti butuh produk. Baru direncanakan MPS-nya. Di sini MPS-nya setiap kali produksi yang diproduksi sebesar 125 unit. Nah, tadi minus 40 berarti di sini sisa project available-nya sisa 85. Sampai dengan periode yang kelima terjadi minus lagi 40. Dibuat lagi. Bulan ke-7 minus 65. Sampai dengan akhir bulan masih ada sisa 35. Dari sini ada yang ditanyakan untuk MPS? Pak, mau tanya. Ya. Berarti intinya di bulan ketiga itu project available-nya itu pakai yang MPS yang 125 itu ya, Pak? Yang bulan ketiga, iya. Iya, bulan ketiga kan minus kan, Pak, tadi. Minus 40. Nah, itu kan berarti kita harus nyari MPS-nya. MPS-nya ketemu 125. Nah, di bulan keempat itu berarti pakai yang hasil MPS-nya itu ya, Pak? Jadi tadi di bulan ketiga kan minus 40. Ya. Ya, dibuat di lantai kita membuat 125 unit pada bulan ketiga. Berarti project available-nya sisa? Sisa 85 kan? Oh iya ya Pak ya. Ngerti? Ya Pak, paham. Ada lagi yang lainnya? Sudah jelas di sini? Sudah jelas? Oke, saya lanjutkan. Continue until complete. Jadi di sini sudah complete. Nah, kemudian evaluating the MPS, customer service issue. Does available to promise inventory satisfy customer order? Kemudian, what new order can we take from customer and when? Ada yang bisa jawab ini? Ada yang bisa? Jadi yang pertama, artinya apa? Apakah kita bisa menjanjikan
Kayaknya sing gawe perjanjian nang ngono kan. Apa sih perjanjian apa? Sing metani wani 1.000. Saya ini gak gaji ya. Dengan ya. Kayak apa sih? Kayak lemari enak. Available to promise. When a customer place an order, they do not expect immediately delivery. Apa itu available to promise? Nah, itu yang pertama. Kemudian, the product will deliver by some later date. Jadi kita menjanjikan produk itu akan kita berikan pada periode tertentu. Contohnya gimana? Kalau kalian cari HP pada toko di WTC atau Plaza Marina atau di mana? Pada saat itu kalian mengunjungi gerai tertentu. Di sana padahal tidak ada produk yang kalian cari. Tetapi orang di situ nggak akan bilang, oh nggak ada. Tapi dia ngomong, memang butuh. Oh ya ada, padahal dia tidak ada. Tetapi dia akan mencarikan di tempat yang lain. Itu available to promise. Seperti apa? How many uncommitted unit the company has available to given time? Berapa waktu yang disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi janjinya, untuk memenuhi permintaan yang tertunda. Di sini perusahaan juga harus memperhitungkan kalau saya memproduksi unit ini, apakah tidak membutuhkan waktu lembur? Kalau membutuhkan waktu lembur, berapa biayanya? Itu juga harus diperhitungkan. New calculation for project available. Di sini ada forecast, kemudian customer ordernya. Forecast-nya sekian, customer ordernya sekian. Secara realitanya pada bagian sales menunjukkan data customer ordernya seperti yang kalian lihat. Kemudian hasilnya seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Forecast 50, customer order 35, sehingga di gudang terdapat 60. Available to promise-nya katakanlah pada bulan pertama ada 50. Bisa diketahui dari BI plus MPS dikurangi customer order before next replacement. 110 plus 0 dikurangi 35 tambah 25. Jadi available promise-nya 50. 35 dari bulan pertama ditambah 25 dari bulan kedua. Sudah jelas di sini? Pak, mau tanya. Ya. Apakah ATP itu hanya berlaku di bulan pertama? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kebetulan pada contoh ini pada bulan pertama.
Kemudian available to promise replacement period. Nah, di sini menunjukkan bukan hanya terjadi pada bulan pertama. Pada bulan ketiga, kita bisa menjanjikan available to promise sebesar 80. Bulan kelima, bulan ketujuh, bulan ke-8, dan bulan ke-11. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas sampai di sini? Itu, Pak. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya. Kalau ada new order, suppose we get an order for 200. Can we accept this for delivery in period 5? Jadi pada awal periode kita ada permintaan, lonjakan permintaan, tiba-tiba ada yang pesan 200 unit. Nah, pertanyaannya bisa nggak dipenuhi pada periode ke-5? New order sebesar 200 di periode ke-5. Nah, jadi pada bulan ke-5 di sini ada pesanan sebesar 200. Tiba-tiba. Sehingga akan menimbulkan negative number in project available. Might be a problem in the future. Jadi ini akan mempengaruhi produksi pada yang akan datang. Negative number in available to promise always a problem. Kemudian solusinya bagaimana? Jadi di sini ada negatifnya di sini, ini negatif sampai dengan akhir periode di sini negatif semua. Nah, di sini juga akan timbul available to promise negatif. Nah, ini akan menimbulkan masalah untuk keberlangsungan produksi yang akan datang. Kemudian yang harus dilakukan split up new order for 200. Jadi di split 200 yang tadi. Di sini dimasukkan ke mulai dari periode 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 sehingga total di sini 200. Baru kita selesaikan tabel MPS di sini. Can you now take 2 more order? 50 unit to deliver in di periode ke-8 dan 30 unit di periode 12. Di sini 10, di 30 unit terakhir di periode terakhir. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Pak, itu kok apa yang periode 7 sama 10 11-nya kok 00 Pak ya? Berarti emang ordernya nggak ada Pak ya? Iya, nggak ada. Customer ordernya kan nggak ada pada datanya. Loh, kan nggak ada. Iya. Jadi dari 200 di sini, 200 di sini kita split mulai dari bulan pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini, masuk di sini. Jadi ini totalnya 200.
Tetapi pada periode pengiriman 200 itu kita bagi di sini. Di bulan ke-8 50, bulan ke-12 tadi ada 10 order tambah 30 di sini. Sedangkan sampai dengan periode kelima di sini, ini totalnya 170. Oh, bukan. Ini 50, 30, 80, 120 unit di sini. Kita bisa memenuhi order permintaan yang tiba-tiba itu tadi. 80 unitnya kita menjanjikan ke customer di periode ke-8 dan 12. Sudah jelas di sini? Untuk MPS, Pak, mau tanya, untuk syarat baginya gimana ya, Pak? Iya Pak, Cara cara splitnya baginya- itu gimana Pak? kalau splitnya, kita lihat dari datanya saja. Nah, di sini 35. Di sini ada available to promise, project available-nya 60. Kira-kira kita bisa berapa? Cara mensplitnya, kita menggunakan awalnya ini kan di bulan pertama 35 ya. Jadi 45. Berarti berkurang 10. Kemudian di bulan ke-3 25. Jadi 105. Nambah 80. 80 tambah 10 90. Kita memperhatikan dari project available-nya 110. Sampai dengan bulan kedua itu kan totalnya 70 ya. 45 tambah 25. Berarti sisa di gudang berapa? 40. 40. Kemudian kita buat lagi 125. 40 tambah 125, 165. Iya, Pak. Berarti di sini 105, 20. Atau bisa di sini 115, 20. Karena project available-nya 40, dibuat diproduksi 125, ada 165. Boleh kalian paskan dengan MPS di sini. Project available ditambah MPS dikurangi customer order. Pada bulan kelima, di situ 110 plus 15, MPS-nya 125. Sehingga totalnya pas 0 kan. Nggak ada barang di gudang, di bulan ke-7 diproduksi 125. Sudah jelas di sini? Jadi untuk men-splitnya, kita melihat dari project available dan customer order. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas?
Pak, berarti customer order itu harus di bawah dari project, ya Pak? Iya, Ya. Jadi nggak di splitnya maksimal sama dengan project available-nya. iya. Ya. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas saya rasa pertemuan kali ini cukup MPS dulu, dipahami dulu. Kemudian untuk tugasnya, dari yang sudah Anda kerjakan, buat tabel MPS-nya. Kemudian data yang tidak diketahui, buat asumsinya. Sudah jelas? Berarti itu pakai yang 7 data itu Pak ya? Yang peramalan. Iya. Loh kan peramalan kan sudah diketahui yang terpilih kan yang mana? Iya. Berdasarkan tingkat errornya. Sudah terpilih satu kan? Berarti itu yang dipakai. Nah, yang tugas pertama dahulu itu kan Pak ya? Kan tugas yang pertama kan saya suruh mengerjakan dengan menggunakan 11 metode peramalan. Iya kan? yang 11 metode, iya. Iya kan? Dari data yang sudah Anda buat, kemudian olah dengan 11 metode peramalan, kemudian cari errornya. Kan seperti itu. Oh iya Pak. Siap Pak. Dari tingkat error ketemu metode peramalan yang terpilih. Kan seperti itu, iya. Iya, Pak. Nah, dari yang terpilih, itu yang dipakai atau diambil sebagai dasar untuk MPS. Kemudian untuk data customer order, Anda asumsikan. Untuk beginning inventory, Anda bisa asumsikan. Bisa 0. Ya, jadi untuk beginning inventory bisa 0. Kemudian MPS, gunakan logika berapa unit yang akan diproduksi. Dikerjakan, dikumpulkan maksimal minggu depan via Google Classroom. Pak, untuk bulannya 12 bulan? Iya. Kemarin berapa? Jadi keberlanjutan dari tugas yang kemarin ya? Iya Pak. Ya, Ya. Pak. Ya. Sudah jelas di sini? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih yang belum absen, saya ingatkan untuk absen ya. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukma. Terima kasih Pak. Ya.